Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tarwe. Teman-teman, kali ini saya akan bahas soal SKB Bidan ya, sesuai kisi-kisi Permenpan RB 2021. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita membahas soalnya, kalian jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini sebagai bentuk support kalian kepada kami, agar kami juga semangat membuat video-video selanjutnya. Dan jangan lupa kalian klik tanda loncengnya ya, supaya kalian juga dapat notifikasi dari kami tentang video-video dari channel ini. Oke, langsung kita bahas soalnya ya. Bidan P memberikan pelayanan kebidanan kepada ibu hamil, mulai dari melakukan pengkajian data subjektif dan objektif, melakukan pemeriksaan, dan melakukan tata laksana yang sesuai dengan diagnosa. Tipe pelayanan yang dilaksanakan oleh Bidan P adalah A. Kolaborasi, B. Primer, C. Tersier, D. Sekunder, atau E. Rujukan. Jawabannya adalah B ya teman-teman, yaitu primer ya. Nah, pelayanan primer itu adalah pelayanan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab bidan, memberikan asuhan kebidanan kepada klien selama kehamilan normal itu adalah pelayanan primer ya teman-teman. Bidan akan melakukan rujukan ke rumah sakit pada nyonya J yang datang ke bidan praktek mandirinya, mengatakan terdapat pengeluaran perdarahan pervaginam berwarna merah segar. Bidan memberitahu keluarga mengenai persiapan yang diperlukan. Persiapan diperlukan dari keluarga adalah A. Obat, B. Infuset, C. Uang, D. Surat, atau E. Alat. Maaf ya teman-teman, aku ganti dulu ya. Oke, jawabannya adalah ya teman-teman, jawabannya adalah uang ya teman-teman. Jadi persiapan penderita ya, atau persiapan pasien tuh disingkat dengan bakso kuda. B adalah bidan ya. Pastikan ibu atau bayi ya, klien didampingi oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan kegawat daruratan. Kemudian A-nya yaitu alat ya teman-teman, membawa perlengkapan dan bahan-bahan yang diperlukan seperti sprit, infuset, tensimeter, dan stetoskop. Kemudian K-nya adalah keluarga, beritahu keluarga tentang kondisi terakhir ibu atau klien dan alasan mengapa ia dirujuk. Kemudian semua suami dan anggota keluarga yang lain harus menerima ibu atau klien ke tempat rujukan. S-nya adalah surat ya, yaitu beri surat ke tempat rujukan ya teman-teman, yang berisi identifikasi klien, alasan rujukan, uraian hasil rujukan, asuhan atau obat-obat yang telah diterima ibu. Kemudian O-nya adalah obat. Bawa obat-obat esensial yang diperlukan selama perjalanan merujuk. K-nya adalah kendaraan. Siapkan kendaraan yang cukup baik untuk memungkinkan klien dalam kondisi yang nyaman dan dapat mencapai tempat rujukan dalam waktu yang cepat. U-nya adalah uang ya. Ingatkan keluarga untuk membawa uang dalam jumlah yang cukup untuk membeli obat dan bahan kesehatan yang diperlukan di tempat rujukan. D-nya adalah darah dan doa ya. Siapkan darah untuk sewaktu-waktu membutuhkan transfusi darah apabila terjadi perdarahan. Ya, suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan secara mandiri, kolaborasi, dan atau rujukan, merupakan pengertian dari A. Praktik kebidanan, B. Asuhan kebidanan, C. Wewenang kebidanan, D. Ruang lingkup kebidanan, atau E. Layanan kebidanan. Jawabannya adalah E ya teman-teman, yaitu pelayanan kebidanan ya. Pelayanan kebidanan itu sendiri adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan secara mandiri, kolaborasi, dan atau rujukan. Kemudian praktek kebidanan adalah suatu kegiatan pemberian pelayanan yang dilakukan oleh bidan dalam bentuk asuhan kebidanan.
Kemudian asuhan kebidanan itu adalah rangkaian kegiatan yang didasarkan pada proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh bidan sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan. Kegiatan pemberian pelayanan yang dilakukan oleh bidan dalam bentuk asuhan kebidanan merupakan pengertian dari A. Praktik kebidanan, B. Asuhan kebidanan, C. Wewenang kebidanan, D. Ruang lingkup kebidanan, atau E. Pelayanan kebidanan. Jawabannya adalah A ya teman-teman ya, yaitu praktik kebidanan. Di slide sebelumnya sudah saya jelaskan ya teman-teman, tinggal kalian screenshot kemudian dibaca-baca lagi. Bidan, apa ya teman-teman, aku ganti dulu ya. Bidan akan melakukan rujukan ke rumah sakit pada Nyonya J yang datang ke bidan praktek mandirinya mengatakan terdapat pengeluaran pervaginam berwarna merah segar. Bidan memberitahu keluarga mengenai persiapan yang diperlukan. Persiapan A dalam merujuk dengan bakso kuda adalah A. Alat, B. Anak, C. Ambulans, D. Ambubek, atau E. Doa. Teman-teman gampang ya jawabannya ya, itu jawabannya adalah A ya. Jadi persiapan pasien itu dalam merujuk disingkat dengan bakso kuda. Kalian bisa screenshot kemudian dibaca-baca lagi ya teman-teman. Nyonya B berusia 25 tahun melahirkan anak pertama 1 minggu yang lalu. Mengeluh demam sejak 2 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan fisik dalam batas normal. Tensi 110/70, nadi 24 kali per menit, RR 24 kali menit, suhu 39 derajat Celcius dan lokea normal. Faktor predisposisi terjadinya perdarahan yang mungkin dialaminya B yaitu A. Anemia, B. Parametritis, C. Tertinggalnya selaput ketuban, D. Persalinan hari ke-7, atau E. Koitus pada akhir trimester. Jawabannya adalah C ya teman-teman, tertinggalnya selaput ketuban ya. Faktor predisposisi terjadinya perdarahan yang mungkin dialami Nyonya B yaitu tertinggalnya selaput ketuban, yaitu pengeluaran plasenta tidak hati-hati atau terlalu terburu-buru untuk mempercepat lahirnya plasenta. Seorang perempuan usia 35 tahun P2A0 postpartum hari ke 5 ya, datang ke BPM dengan keluhan badan terasa panas, nyeri pada jalan lahir, dan dari jalan lahir keluar cairan yang berbau busuk. Hasil pemeriksaan tensi 100/60, nadi 92 kali per menit, suhu 39 derajat Celcius, RR 24 kali per menit. Uterus terasa lembek dan agak membesar. PPV lokea purulenta. Apa diagnosis yang tepat untuk kasus di atas? Ya. A. Vulvitis, B. Vaginitis, C. Cervicitis, D. Parametritis, atau E. Tromboflebitis. Jawabannya adalah D ya teman-teman, parametritis ya. Jadi di sini kan sudah ada tandanya ya teman-teman. Nah, gejala klinis dari parametritis tersebut adalah uterusnya agak membesar dan lembek, nyeri pada perabaan, suhunya 39-40 derajat Celcius, nadi cepat dan menggigil. Kemudian lokeanya banyak dan berbau ya teman-teman. Nyonya T berusia 24 tahun, P1A0 postpartum 1 minggu yang lalu. Datang ke UGD RSUD Bekasi. Keluhan utama perdarahan banyak dari jalan lahir. Sebelumnya darah seperti nifas biasa, tiba-tiba hari ini perdarahannya berwarna segar. KU-nya baik, TTV-nya normal, TFU-nya setengah, pusat simpisis, kontraksi lembek, lokea rubra. Apakah tindakan yang tepat pada kalian tersebut? A. Suntik metergir 0,2 mg kemudian konsul SPOG. B. Suntik metergir 0,2 mg kemudian lakukan digital. C. Suntik
oksitosin 10 unit, kemudian lakukan kuretase. D. Suntik oksitosin 10 unit, kemudian lakukan eksplorasi. Atau E. Suntik metergin 0,2 mg, kemudian lakukan manual plasenta. Jawabannya adalah A ya teman-teman, sudah jelas ya, karena ada perdarahan. Kita suntik metergin 0,2 mg, kemudian kita konsulkan ke SPOG. Nyonya J berusia 40 tahun melahirkan anak ketiganya 2 hari yang lalu di RS. Ibu mengeluhkan pusing dan penglihatan kurang jelas. Riwayat kehamilannya, ibu pernah mengalami riwayat darah tinggi yang meningkat pada usia kehamilan 8 bulan. Hasil pemeriksaan tensi 160/100 mmHg, protein urin positif 2. Apakah tindakan medis yang tepat di atas? Maaf ya, ini maksudnya diagnosa ya teman-teman. Ganti dulu ya. Apakah diagnosa yang tepat di kasus di atas ya teman-teman? A. Preeklamsi ringan, B. Preeklamsi sedang, C. Preeklamsi berat, D. Preeklamsi gestasional, atau E. Eklamsia. Jawabannya adalah C ya teman-teman, preeklamsi berat, karena di sini sudah jelas tensinya 160/100, protein urin positif 2, kemudian yang paling menunjang adalah pusing dan penglihatannya kurang jelas ya teman-teman. Nyonya B berusia 35 tahun, P3A0, postpartum 4 minggu, mengeluh nyeri pada bagian perut, disuria, serta frekuensi dan urgensi miksi meningkat. Hasil pemeriksaan diketahui TTV dalam batas normal. Diagnosis yang tepat adalah A. Metritis, B. Peritonitis, C. Retensio urin, D. Mastitis, atau E. Sistitis. Jawabannya adalah E ya teman-teman, yaitu sistitis ya. Di sini kenapa kok sistitis? Karena di kasus ini diketahui bahwa dia nyeri ya, mengeluh nyeri di bagian perut, disuria, kemudian frekuensi dan urgensi miksinya meningkat ya teman-teman. Itu adalah apa ya, tanda suatu gejala klinisnya ya. Sistitis itu sendiri adalah keadaan dengan peradangan pada kantung kemih ya, biasanya disebabkan paling banyak oleh bakteri. Oke teman-teman, demikian contoh soal yang bisa saya share ke teman-teman, semoga bermanfaat. Teman-teman jangan lupa latih terus yang namanya manajemen waktu ya. Kalau bisa satu soal kalian pakai timer di timer sendiri ya. Jangan lebih dari 50 detik membaca dan menganalisis soal serta menjawabnya. Demikian dari saya teman-teman, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf jika ada salah kata teman-teman. Jangan lupa kalian like, share, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.